Halo semua, selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul The Lone Triple S Class Summoner Chapter 11. Sebelum menonton videonya, Mimin harap menonton part-part sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di awal cerita terlihat 3 orang yang sedang memperhatikan Zhang Zhe yang sedang melawan bos katak pelahap langit. Seperti biasa, kisah-kisah manhwa lainnya, MC selalu diremehkan dan dianggap lemah. Dan itu pun terjadi di alur cerita manhwa yang Mimin ulas sekarang. Di sini MC pun dipandang lemah dan diremehkan. Lanjut ke topik cerita. Di sini salah satu dari 3 orang tersebut, orang yang berambut kuning, berkata bahwa Zhang Zhe melebih-lebihkan dirinya sendiri, pemanah yang ingin mengalahkan bos dengan sendirian. Apa Zhang Zhe sudah lelah hidup? Imbuh orang berambut kuning. Beralih ke orang berambut hitam. Di sini pun dia berkata kematian Zhang Zhe sudah bisa dipastikan dan keserakahan membuatnya menjadi seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Jelas bagi orang normal manapun bahwa tidak ada gunanya mengambil resiko, dan tak mau kalah dari 2 orang di sampingnya. Orang berambut hijau pun ikut meramaikan pembicaraan kedua orang itu, dan orang rambut hijau berkata, bahkan jika dia mengalahkan bosnya, apa dia benar-benar berpikir dia bisa pergi dari sini hidup-hidup? Pasti money making Superman dan gengnya pasti tidak akan membiarkannya lolos, imbuh orang berambut hitam. Beralih ke Zhang Zhe yang sedang dikejar-kejar katak pelahap langit. Di sini katak pelahap langit melancarkan serangan kepada Zhang Zhe, dan Zhang Zhe pun dapat menghindari dari serangan katak pelahap langit. Dan tak butuh lama, Zhang Zhe pun mensummon semua bisnya untuk menyerang bos katak pelahap langit. Di saat Zhang Zhe mensummon semua bisnya, orang-orang yang sedang melihat pertempuran Zhang Zhe dengan bos katak pelahap langit semuanya tercengang dan kaget ketika melihat Zhang Zhe dapat memanggil monster. Di sini pun penjaga bos lantai kedua berkata dengan nada terkejut, apa orang itu bisa memanggil monster? Setelah melihat semua, orang pun terkejut. Di sini juga Kapten Mani cuman bisa terdiam dan tak dapat berbicara dengan tatapan yang kebingungan. Di dalam pikiran Kapten Mani, dia berbicara seni pemanggilan. Bahkan aku belum pernah melihat bakat seperti itu, ungkap Kapten Mani. Kita beralih ke Zhang Zhe yang telah melepaskan 3 busurnya untuk melesatkan serangan terakhir dari Zhang Zhe, dan tak butuh lama ketiga busur itu mengenai bos katak pelahap langit, dan seketika bos katak pelahap langit itu dapat dikalahkan oleh Zhang Zhe. Setelah bos katak pelahap langit mati, keluar sebuah notif dari sistem, Anda telah mengalahkan katak penelan langit atau Lord. Dan di sini setelah Zhang Zhe melihat notif dari sistem, Zhang Zhe terlihat tersenyum dan tatapan yang puas terlihat dari sorot matanya. Beralih ke 3 orang yang meremehkan Zhang Zhe. Seketika setelah Zhang Zhe membunuh bos katak pelahap langit, mereka bertiga langsung tercengang dan kaget, dan si rambut hitam langsung berkata dengan rasa terkejut, wah, dia benar-benar membunuh bosnya. Dan bos itu menjatuhkan begitu banyak jarahan timpa si rambut kuning dengan ekspresi ketidakkepercayaannya. Dia pun berkata itu mustahil, dan juga dia hanya seorang pemula, imbuhnya. Setelah Zhang Zhe mengalahkan bos katak pelahap langit, Zhang Zhe pun langsung mendekati sebuah jarahan yang didapat dari
mengalahkan bos katak pelahap langit. Di sini pun Jang Je sambil berjalan mendekati drop cerahan yang Jang Je terima. Jang Je pun berkata, seperti yang diharapkan dari bos tingkat Lord, ada banyak item hebat. Setelah itu Jang Je mengambil item-item yang Jang Je dapatkan, dan tak lama kemudian Jang Je didatangi oleh 3 orang yang mendekat ke arah Jang Je. Salah satu orang itu pun berkata bahwa tidak heran kau berani mencuri buruannya. Ternyata ketiga orang itu adalah tim dari Kapten Mani. Salah satu dari ketiga orang itu pun berkata, ternyata Jang Je mempunyai beberapa trik di lengan bajumu. Dan dilanjutkan dari perkataan si penjaga gua. Masuk bos lantai kedua, bahwa Jang Je harus menyerahkan semua yang Jang Je miliki dan tambahkan 10 batang emas ke dalamnya. Dan kami akan melupakan masalah ini, ungkap si penjaga gua. Setelah itu pun si penjaga gua masuk bos lantai kedua berkata dengan nada mengancam, kalau tidak menyerahkan semua, jangan pernah berpikir kau keluar dari sini hidup-hidup, ungkapnya. Tetapi di sini Jang Je langsung menjawab dari perkataan si penjaga, jika kalian punya nyali untuk mengatakan bahwa aku mencuri monster itu, kalau kalian tidak memblokir pintu masuk, aku sudah pasti mengalahkan katak pelahap langit sendirian, imbuh Jang Je. Setelah itu Jang Je melanjutkan perkataannya, bahwa kalian dengan paksa menguasai bos dan sumber daya dengan tidak masuk akal. Jadi kenapa aku harus sopan kepada kalian? Di sini Jang Je berpikir, aku juga menderita kerugian yang cukup besar dari pertempuran ini. Aku sudah mengorbankan kura-kura lava, laba-laba beracun, dan kelelawar vampir. Tetapi aku masih punya serigala umbra yang belum kupanggil. Mengalahkan mereka seharusnya tidak menjadi masalah, ungkap Jang Je dalam pikirannya. Setelah itu kita beralih ke Kapten Mani. Anak muda, bakatmu cukup menarik, imbuhnya. Namun itu tidak berguna, ungkap Kapten Mani dengan tatapan yang tajam mengarah ke arah Jang Je. Dan tak butuh waktu lama, Kapten Mani pun melancarkan serangannya ke arah kelelawar vampir. Dan seketika kelelawar vampir pun langsung mati. Dan tak butuh waktu lama juga, Kapten Mani langsung menginjak mayat dari bis summon kelelawar vampir. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa Jang Je sangat kesal dan geram atas apa yang dilakukan oleh Kapten Mani. Dengan rasa percaya diri, Kapten Mani pun berkata, tidak peduli berapa banyak monster yang kau panggil, saat menghadapi ahli sejati mereka tidak ada apa-apanya, ungkap Kapten Mani kepada Jang Je dengan nada intimidasi. Di sini Jang Je masih terlihat merasa geram dan sangat marah, terlihat dari sorot mata Jang Je yang tajam. Jang Je pun bergumam, aku hanya berencana membunuh bos dan mendapatkan kuncinya, tetapi kau yang memaksaku melakukan ini, gumam Jang Je dalam hatinya. Beralih ke pertikaian antara Jang Je dan Kapten Mani. Di sini terlihat seseorang yang datang dan seseorang itu berkata, berhenti, aku petugas komite disiplin, tim administrasi domain sihir, tolong perhatiannya. Beralih ke Jang Je. Di sini Jang Je pun berkata, komite disiplin, orang-orang ini yang termasuk dalam tim administrasi senior. Mereka melakukan investigasi rahasia untuk mengumpulkan bukti dan mencari tim yang tak patuh. Meskipun posisi mereka tidak terlalu tinggi, namun mereka punya otoritas yang besar. Sepertinya aku bisa santai sekarang.
berbanding terbalik dengan tim Kapten Mani yang akan menerima masalah besar. Di sini penjaga gua lantai kedua mengatakan ke Kapten Mani, jika kalau Jang Je melaporkan kita yang menyuap kepada seksi senior, kita akan berada dalam masalah besar, ungkap si penjaga. Dan si penjaga itu berinisiatif untuk langsung menyerang sekaligus dikarenakan masalahnya sudah sejauh ini, ungkap si penjaga ke si Kapten Mani. Tak beberapa waktu lama kemudian, anggota administrasi pun berkata bahwa dirinya telah merekam semua yang baru saja kalian katakan dan yang kalian lakukan di sini. Aku akan melaporkan kepada pemimpinku. Aku menyarankan untuk kalian menyerah dan segera menyerahkan diri kalian ke tim administrasi domain sihir. Setelah anggota administrasi domain sihir menyampaikan maksudnya di sini, terlihat Kapten Mani pun tersenyum, seakan-akan meremehkan anggota administrasi domain sihir yang ada di hadapannya, walaupun domain sihir mempunyai otoritas yang besar. Masih tertuju ke Kapten Mani. Di sini Kapten Mani berkata, sayangnya kau tak punya kesempatan untuk itu, dan beralih ke anggota administrator domain sihir. Dirinya pun berkata dengan nada kekhawatiran dan ketakutan, apa kau akan berniat membungkam kami dengan membunuh kami, imbuhnya. Tak butuh lama, Jang Je dan anggota domain sihir itu pun langsung dikepung dengan cara mengelilinginya. Di sini terlihat anggota domain sihir sudah mengeluarkan tongkat sihirnya dan berkata, jangan takut, aku akan melindungimu, ungkapnya. Setelah anggota domain sihir berteriak untuk melindungi Jang Je, di sini terlihat Jang Je dan anggota domain sihir berbisik satu sama lainnya. Di dalam pembicaraannya, anggota domain sihir mengatakan ke Jang Je bahwa bakat Jang Je sangat praktis dan menjanjikan. Dan setelah orang-orang ini ditangkap, aku akan memperkenalkanmu kepada pemimpin seniorku, ungkapnya. Dan tak butuh lama dari beberapa orang yang mengelilingi Jang Je dan anggota domain sihir, ada satu orang yang langsung menyerang. Tetapi tak butuh waktu lama, si anggota domain sihir itu langsung merilis sihir sinar pembeku, sehingga membuat orang itu membeku di dalam balok es. Setelah dimulai penyerangan, kita beralih ke Kapten Mani. Di sini si penjaga gua masuk sangat terkejut dan berkata, brengsek, orang itu punya bakat peringkat keempat. Tetapi di sini Kapten Mani masih terlihat tenang dan Kapten Mani pun berkata, tidak perlu takut, bakatnya punya periode jeda 60 detik yang memberi kita cukup waktu untuk menghadapinya, ungkap Kapten Mani. Setelah Kapten Mani memperkirakan untuk menghadapinya, Kapten Mani pun berinisiatif menyuruh semuanya untuk menyerang. Dan tak butuh waktu lama, Kapten Mani pun berkata, semuanya serang lagi. Setelah itu semua tim Kapten Mani menyerang setelah mendengar instruksi dari kaptennya. Di sini terlihat pertempuran yang sedang terjadi antara si penjaga gua dan anggota domain sihir sedang bertarung, dan terlihat si penjaga dihempaskan oleh anggota domain sihir. Setelah itu terlihat anggota domain sihir sambil memperlihatkan rasa percaya dirinya, dia pun berkata bahwa aku adalah seorang siswa teladan yang lulus dari Universitas Bela Diri Tong Chuan. Setelah itu dengan nada mengejeknya bahwa apa kau benar-benar menganggapku sebagai katak bermata empat.
Tak beberapa lama kemudian, anggota domain sihir itu pun mengatakan bahwa rekannya akan segera datang, sehingga aku menyarankan kalian untuk menyerah sekarang, dan tak satupun dari kalian yang bisa lolos dari sanksi hukum, ungkap anggota domain sihir sambil menunjukkan jarinya ke Kapten Mani. Ternyata di sini kita baru tahu nama dari si penjaga adalah Lausan, dan di sini Lausan pun berkata dengan nada percaya diri, dan Lausan pun berkata, "Menyerah dalam mimpimu, imbunya." Tak beberapa lama kemudian, Lausan dapat mengeluarkan skill dari telapak tangannya yang berwarna kuning keemasan yang tertuju ke Kapten Mani. Di sini pun Lausan tertawa, dan seketika Kapten Mani setelah mendapatkan skill dari Lausan, Kapten Mani pun berkata, "Kerja bagus Lausan, imbunya." Setelah itu, Kapten Mani langsung menyerang dengan maju ke depan ke arah anggota domain sihir. Di sini terlihat anggota domain sihir itu pun terkejut atas apa yang dilakukan Kapten Mani. Dan seketika anggota domain sihir itu langsung melancarkan serangan sinar pembeku lagi. Tetapi terlihat sihir yang dilancarkan tidak berpengaruh lagi ke Kapten Mani, dikarenakan skill yang ditransfer ke Kapten Mani adalah skill perlawanan sihir. Di sini dijelaskan skill perlawanan sihir adalah bakat peringkat B. Efektivitas sihir lawan berkurang 100% selama 10 detik. Beralih ke anggota domain sihir. Di sini terlihat dia terkejut karena sihirnya tidak bekerja. Setelah mengetahui itu, anggota domain sihir itu dengan cepat menyuruh Changzhe untuk lari dikarenakan kerusakan atas pukulan apinya terlalu tinggi. Kita tidak akan bisa menahannya, ungkap si anggota sihir. Dan kita beralih lagi ke Kapten Mani. Di sini pun Kapten Mani sambil menyerang, dia berkata bahwa tidak ada satupun dari kalian bisa kabur. Dan berakhirlah alur cerita The Lone SSS Chapter 11. Nantikan video part-part selanjutnya hanya di channel Mimin, dan dukung selalu channel Mimin dengan like, share, and subscribe agar Mimin lebih semangat untuk mengupload video part-part berikutnya. Dan sebelum berpisah, Mimin harap kalian sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Bye bye.